Ada banyak ayat Alkitab yang menegaskan bahwa memang kalau kita sudah mengalami kelahiran baru dan seharusnya terus hidup sebagai ciptaan baru, tapi pada kenyataannya justru malah menjalani hidup sehari-hari dengan memanifestasikan kehidupan dari manusia lama. Roma 6 ayat 1-14, Roma 7 ayat 17-25, Roma 12 ayat 1-3, Efesus 4 ayat 17-32, Kolose 3 ayat 5-10, 1 Korintus 3 ayat 1-4, 2 Timotius 3 ayat 1-5, Yakobus 4 ayat 1-4, 1 Petrus 1 ayat 14-16, dan 1 Petrus 2 ayat 1-2. Dan manusia lama tersebut bermanifestasi disebabkan karena setelah kita alami kelahiran baru, ada banyak orang percaya yang tidak bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Kisah Rasul 2 ayat 42. Ingat selalu bahwa setelah menjadi ciptaan baru, setiap orang percaya wajib untuk segera merombak nature dari pikirannya dengan menggunakan firman. Caranya dengan menerima firman yang disampaikan oleh seorang bapak rohani, mengimajinasikannya atau menghubung-hubungkan firman tersebut dengan kehidupannya sehari-hari dan melakukan deklarasi firman hingga batinnya meluap-luap. Jadi ada dua permasalahan utama yang harus dibereskan agar setiap orang percaya dapat betul-betul hidup sebagai ciptaan baru. Yang pertama, aspek ketekunan dalam merombak ulang nature dari pikiran kita. Pikiran yang belum dibaharui, yang masih membawa pola dunia ini, adalah merupakan pintu masuk untuk roh-roh dunia dapat terus berbicara dan mempengaruhi pengambilan keputusan yang kita miliki dalam hidup sehari-hari. Roh dunia tersebut akan terus mengkondisikan untuk kepentingan diri sendiri, keinginan diri, pendek kata, keakuan, jadi prioritas utama dalam hidup kita. Itu sebabnya Paulus menegaskan bahwa pikiran kita ini harus disetting ulang dengan pemahaman bahwa sesungguhnya diri kita yang lama itu sudah mati bersama Kristus, dan diri kita yang sekarang hidup adalah kehidupan Kristus yang harus dipakai untuk hidup hanya bagi keinginan dan kepentingan Bapa di sorga saja. Roma 6 ayat 11. Setiap firman yang kita terima harus kita jadikan sebagai makanan rohani. Sesungguhnya saat kita menumbuhkan minat terhadap firman yang kita terima dan dengan teliti berusaha terus menghubung-hubungkan firman tersebut dengan kehidupan sehari-hari, kita itu sedang memberi makanan bagi manusia rohani kita. Kita sedang membuat pikiran kita jadi berfungsi seperti busa yang menyerap prinsip firman yang ditaburkan tersebut. 1 Korintus 3 ayat yang kedua. Setiap firman yang kita terima harus kita jadikan sebagai senjata rohani. Roh-roh dunia akan terus berbicara dalam pikiran kita yang belum dibaharui dan mencoba mempengaruhi pengambilan keputusan kita sehingga kembali menghidupkan manusia lama kita. Itu sebabnya jika kita mulai mendapati adanya dorongan atau alasan yang muncul dalam pikiran kita dan berbicara serta mendorong kita untuk mengkompromikan kebenaran yang sudah Tuhan nyatakan dalam firman tertulis, segeralah melawannya dengan firman juga. Pergunakan firman sebagai pedang roh untuk melawan bujukan untuk mengkompromikan firman. C. Setiap firman yang kita terima harus dipakai sebagai patokan rohani. Tuhan menghendaki untuk kita membangun hidup kita sebagai bait-Nya. Dan untuk itu ada pola atau patokan yang harus kita ikuti secara detail. Disinilah kembali peranan seorang bapa rohani jadi memegang peranan yang sangat penting, menjadi contoh atau pola hidup di dalam firman bagi jemaat yang ia ayomi. 1 Korintus 4 ayat 15-17 dan Ibrani 13 ayat 7-8. Kekasih Tuhan, message ini masih akan berlanjut lagi. Yang kedua, aspek penerimaan firman. Manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah.
Matius 4 ayat yang keempat. Seringkali prinsip ini kita pahami dalam konteks kehidupan individual, sehingga akhirnya jenis firman yang kita cari juga hanya sebatas untuk kehidupan kita pribadi, mengejar kesuksesan, keberhasilan, atau kekayaan pribadi. Padahal prinsip mendasar yang harus kita jadikan sebagai patokan adalah hidup bagi Allah di dalam Kristus Yesus. Roma 6 ayat yang ke-11. Menjalani kehidupan bersama sebagai umat pilihan yang sedang dibangun untuk berfungsi sebagai tubuhnya di bumi ini. Efesus 4 ayat 11-16, 1 Petrus 2 ayat 5-10, Wahyu 12 ayat 1-6. A. Seorang bapa rohani berkewajiban untuk menerima firman dari ruang tahta untuk seluruh jemaat atau anak rohaninya. Mazmur 119 ayat 105 mencatat, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Amsal pasal 20 ayat 27 mencatat, roh manusia adalah pelita Tuhan yang menyelidiki seluruh lubuk hatinya. Saat sang bapa rohani menyampaikan suara Tuhan, kewajiban dari seluruh jemaat atau anak rohani adalah bertekun dalam firman yang sudah disampaikan tersebut. Mendengar ulang, mendoakan, mengimajinasikan, mendeklarasikannya, hingga manusia rohnya jadi berkobar-kobar. Terjadi pekerjaan firman dan roh dalam hidupnya. Itulah yang mengkondisikan untuk terjadinya pekerjaan Roh Kudus yang selanjutnya. Munculnya dorongan atau instruksi yang saat kita taati akan mengkondisikan diri kita jadi memiliki kecenderungan hati makin mencintai kebenaran. Alami kesaksian roh dalam batin kita bahwa kita memang adalah anak Allah, hidup dalam tuntunan roh, dibawa untuk menikmati apa yang menjadi porsi kita sebagai anak Allah. 1 Yohanes 2 ayat 27, Roma 8 ayat 15-17. B. Jemaat atau anak rohani yang bertekun dalam firman yang sudah disampaikan oleh sang bapa rohani akan alami proses pembentukan hidup yang bersumber dari terjadinya pekerjaan firman dan roh dalam hidupnya. Yohanes 1 ayat 3-5 mencatat, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Kerinduan hati Bapa Surgawi adalah membentuk ulang hidup kita sepenuhnya dengan cara melepaskan firman ke hidup kita. Permasalahannya, seringkali kita gagal untuk menangkap saat Dia melepaskan firman-Nya. Yohanes 1 ayat yang ke-12. Akhirnya terpaksa Tuhan harus memakai situasi, orang, peristiwa, bahkan rencana jahat iblis yang berniat menghancurkan hidup kita dalam ketidakakuratan hidup yang masih kita miliki untuk meremukkan dan membentuk ulang hidup kita. Seandainya kita sebagai jemaat atau anak rohani terus mempersiapkan diri untuk selalu waspada terhadap datangnya firman dan menangkap setiap firman yang Dia lepaskan melalui sang bapa rohani, kita tidak perlu alami berbagai peristiwa yang menyakitkan hanya untuk menikmati pertumbuhan, kematangan atau kedewasaan di dalam Kristus. Melalui firman dan realita hadirat-Nya, Dia akan menyempurnakan hidup kita. Ibrani 12 ayat yang ke-23. C. Firman yang Bapa rohani terima dari Tuhan dan ditaati oleh jemaat atau anak rohani akan mengkondisikan sang anak memiliki hidup yang berpengaruh dan berdampak. Ketika firman datang dan bekerja dalam hidup seorang anak rohani, firman akan membuat kehidupan ilahi yang memang sudah diterima saat mengalami kelahiran baru jadi makin bertumbuh dan bermanifestasi menjadi terang dalam hidupnya. Yohanes 1 ayat 4-5. Akan ada kejelasan tentang tujuan hidup, potensi atau talenta yang ia miliki atau terima dari Tuhan. Dan hal ini akan membuat sang anak rohani jadi memiliki leverage atau daya ungkit, keuntungan yang lebih jika dibandingkan orang-orang lain. Hidup sang anak betul-betul ditata dan ditumbuhkan oleh Roh Kudus melalui apa yang sang Bapa rohani sampaikan sebagai suara Tuhan. Melalui message ini, doa dan harapan saya adalah
Biarlah Roh Kudus terus menuntun dan membangun kehidupan setiap jemaat atau anak rohani di dalam kebenaran dan roh takut akan Tuhan, sampai semua kita berfungsi menjadi bait-Nya yang kudus di atas muka bumi ini. Dalam usaha kita membangun ulang nature pikiran kita yang lama dengan logika ilahi, akan ada banyak gangguan dan distraction yang berasal dari berbagai keinginan yang memang masih akan terus ada selama kita belum sepenuhnya men-setting pikiran kita untuk hanya hidup bagi Tuhan. Saat seseorang sudah hidup hanya bagi Tuhan, yang ada dalam hidupnya hanyalah keinginan hati Tuhan yang diimpartasikan melalui pekerjaan firman dan roh yang terjadi di dalam hidupnya. Jadi, keinginan hati Tuhan sudah tertanam menjadi keinginan hati dari orang yang bersangkutan. Berbagai keinginan yang harus diwaspadai tersebut, diantaranya adalah 1. Keinginan daging, Roma 8 ayat 6-7, Galatia 5 ayat 16-21. 2. Keinginan tubuh, Roma 13 ayat yang ke-14, berbagai bentuk keterikatan atau kecanduan, nafsu makan, nafsu birahi, ikatan rokok, kopi, menonton film, dan lain-lain. 3. Keinginan telinga, 2 Timotius 4 ayat yang ketiga, biasanya dialami oleh orang-orang yang memang kecenderungan hatinya belum tertuju kepada kebenaran dan jati dirinya belum pulih. Jadi orang yang bersangkutan mencari-cari hal-hal yang memang ingin dia dengar atau menyenangkan dirinya saja, bukan apa yang kebenaran atau Tuhan ingin sampaikan. Yang keempat, keinginan duniawi, Titus 2 ayat yang ke-12. Yang kelima, keinginan mata, 1 Yohanes 2 ayat 16. Yang keenam, keinginan dosa, Yudas 1 ayat yang ke-23. Yang ketujuh, berbagai keinginan hati yang dimiliki oleh seseorang. Biasanya berbicara tentang keinginan hati untuk menjadi kaya atau sukses, dan keinginan untuk memiliki barang yang indah-indah. Yakobus 1 ayat 14-15, Markus 4 ayat yang ke-19. Tuhan menghendaki untuk kita belajar menyerahkan keinginan hati kita kepadanya. Filipi 4 ayat yang ke-6. Sehingga yang menggerakkan hidup kita bukan lagi keinginan-keinginan yang muncul dari diri kita, tapi firman-Nya. Semua keinginan-keinginan tersebut akan memanfaatkan pikiran kita yang belum sepenuhnya mewarisi pikiran Kristus sebagai sarana untuk berbicara atau mempengaruhi pengambilan keputusan kita. Ketika kita meresponi suara dari keinginan-keinginan tersebut, maka secara otomatis akan teraktivasilah kekuatan dari niat. Sehingga walaupun situasi dan keadaan yang ada sangat tidak memungkinkan untuk mewujudkan suara dari keinginan tersebut, dari dalam diri kita akan keluar berbagai rencana, ide, bahkan kreativitas untuk mewujudkannya. Saya ambil contoh. Saat kita sedang berjalan-jalan di mall, tanpa sengaja mata kita tertuju pada sebuah baju yang menarik perhatian kita. Pada saat itu, bekerjalah keinginan mata dan mulai berbicara, menanamkan wujud keinginan tersebut ke dalam hidup kita. Biasanya, imajinasi kita akan bekerja, membayangkan betapa cocoknya baju tersebut untuk kita kenakan. Keinginan mata yang mengingini baju tersebut berhasil ditanamkan ke dalam hidup kita. Seketika, pikiran kita berencana, mencari ide, mengaktifasi kreativitas untuk dapat menanggulangi masalah tidak adanya dana untuk membeli baju tersebut. Bayangkan seandainya area keinginan dalam hidup kita sepenuhnya sudah kita serahkan kepada Tuhan, sehingga kita tidak lagi memiliki keinginan apapun kecuali menyukakan hatinya. Ketika Bapa menanamkan keinginan hatinya dalam hidup kita, otomatis dari dalam diri kita akan terbangun suatu niat, tekad yang sangat kuat untuk merealisasikan keinginan hati Bapa tersebut. Tidak peduli hambatan atau rintangan yang harus kita hadapi, kita akan putar otak, bangkitkan ide dan kreativitas untuk mewujudkan keinginan hati Bapa tersebut. Bayangkan, dari niat kita secara manusiawi saja akan muncul berbagai potensi untuk dapat merealisasikan apa yang sudah menjadi keinginan hati kita. Apa jadinya
jika itu adalah keinginan hati Bapa yang sudah berhasil menjadi keinginan hati kita, dan ada pribadi Roh Kudus yang siap menolong, menuntun kita, bekerja sama dengan diri kita untuk mewujudkan keinginan hati Bapa. Wow, itulah saatnya realita kerajaan akan jadi nyata melalui setiap orang percaya. Hiduplah hanya bagi Dia, dan persembahkanlah area keinginan dalam hidupmu untuk hanya mewujudkan keinginan hatinya. Manusia hidup selalu identik dengan memiliki keinginan. Itu memang wajar-wajar saja. Tapi terhadap berbagai keinginan yang berasal dari kedagingan, dosa, hati yang bengkok, Tuhan menegaskan untuk kita harus membuangnya dari kehidupan kita. Roma 6 ayat yang ke-11 menegaskan, demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Bagi orang yang sudah mati, tidak ada lagi keinginan dalam hidupnya. Bahkan ketika orang mati tersebut diberi berbagai iming-iming yang semasa hidupnya sangat dia sukai, orang mati tersebut sudah tidak bisa bereaksi. Demikianlah seharusnya kondisi kita dalam hidup sehari-hari. Sudah tidak bisa lagi mengekspresikan berbagai keinginan dari kedagingan, dosa, ataupun keinginan hati yang bengkok. Karena kita sudah mati. Melalui karya kelahiran baru yang dilakukan oleh Roh Kudus sendiri dan dilanjutkan dengan ketekunan orang yang bersangkutan dalam merenungkan firman, mengubah nature dari pikirannya yang belum dibaharui, membangun logika ilahi atau membangun pikiran Kristus, maka manusia lama dan berbagai jenis keinginan yang merusak tersebut sama sekali tidak memiliki kesempatan untuk memanifestasikan dirinya lagi. Tapi kita kan masih hidup, betul. Tapi kehidupan yang sekarang kita jalani adalah jenis kehidupan yang berbeda. Kita tidak lagi hidup untuk diri kita sendiri, sehingga terus membuka peluang untuk berbagai keinginan yang bersumber dari kedagingan, dosa, dan hati yang bengkok terus bersuara dan mempengaruhi hidup kita. Sekarang kita hidup hanya bagi Tuhan. Sekali lagi Roma 6 ayat yang ke-11 menegaskan, demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Hidup bagi Allah memiliki arti. Yang pertama, kita terus mencari tahu apa yang Dia inginkan atau sukai, dan kita merealisasikannya. Kita bisa mengenali apa yang Dia inginkan dari firman tertulis yang dihidupkan oleh Roh Kudus. Kita juga akan mulai mengenali kerinduan hatinya melalui persekutuan pribadi yang kita bangun dengan Dia. Tuhan tidak pernah menyatakan keinginan hatinya untuk memiliki rumah di bumi ini, tetapi melalui persekutuan pribadi yang Daud miliki dengan Tuhan, Daud menangkap kerinduan hatinya untuk bisa tetap tinggal dekat dengan umat pilihannya. Dari situlah Daud berinisiatif untuk membangun bait yang megah, fit for the King, bagi Tuhan. 1 Tawarikh 17 ayat 1-27. Yang kedua, kita terus membuka diri untuk menyelaraskan keinginan hati kita dengan keinginan hatinya. Kita mengadopsi keinginan hati Tuhan untuk menjadi keinginan hati kita. Dalam perjalanan rohani yang akan kita jalani bersama Tuhan, akan ada banyak keinginan hati Tuhan yang bakal Roh Kudus nyatakan kepada kita. Meskipun sepertinya kita tidak memiliki hati atau memiliki ketertarikan tentang hal tersebut, tapi ketika kita alami, Roh menyatakan kerinduan hati Bapa. Karena sekarang kita hidup bagi Dia, kita harus segera membuka hati untuk Roh Kudus menanamkan kerinduan hati Bapa tersebut ke dalam hati kita, sehingga kita pun mulai mengingini hal yang sama. Biasanya, kerinduan hati Bapa ini selalu memiliki keterkaitan dengan orang dan rumahnya. Matius 9 ayat 35-38, Yohanes 2 ayat 13-22. Yang ketiga, membangun kehidupan yang berpusatkan Kristus, hidup sebagai seorang penyembah. Yohanes 4 ayat 23-24. Esensi hidup sebagai seorang penyembah dalam kehidupan sehari-hari adalah
A. Apapun yang kita lakukan dalam hidup sehari-hari, kita lakukan dengan motivasi dan kesadaran untuk Tuhan. Roma 12 ayat 1, Kolose 3 ayat 23-24. Kata Ibrani yang dipakai untuk menjelaskan tentang bekerja dan menyembah adalah sama, avodah. Maksudnya dalam bekerja pun kita bisa lakukan sebagai suatu bentuk penyembahan kita kepada Tuhan. B. Di tengah kesibukan aktivitas hidup sehari-hari, kita sengaja mengingat Tuhan dan menaikkan ucapan syukur kita kepadanya. Yesaya 26 ayat 8-9 dan Kolose 3 ayat yang ke-17. C. Dengan kesadaran penuh, kita melakukan suatu pengorbanan tertentu sebagai wujud dari ucapan syukur atau ekspresi kasih kita kepadanya. Kejadian 4 ayat yang keempat, Kejadian 8 ayat yang ke-20-21, Keluaran 35 ayat 21-29, 1 Samuel 15 ayat 22-23, 2 Samuel 23 ayat 14-17. Mulai hari ini, mari kita bangun kehidupan bagi Allah dalam kehidupan sehari-hari kita. Amin. Saya Stephen Agustinus. God bless you. Mari dapatkan renungan harian Pastor Stephen Agustinus yang akan membangkitkan dan menyegarkan roh Anda dengan cara mengetik nama, kota, dan nomor WhatsApp Anda. Kirim ke nomor 0888 6132 106. Kami ulangi di 0888 6132 106. Tuhan itu nyata dan Dia masih terus bekerja.